Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar kalian sehat-sehat saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah aljabar linear akan membahas mengenai dekomposisi QR. Nah, sebelumnya akan kami perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ayu Nurhayati, yang kedua Ahmad Muktafibillah, yang ketiga Arif Reski Aprilianto, yang keempat Rizky Amalia, dan yang kelima Adi Anindita Putra. Pokok bahasan. Yang pertama, teorema dekomposisi QR. Nah, pada pokok bahasan yang pertama terdapat bagan, contoh, dan soal. Lalu yang kedua, matriks-matriks ortogonal. Pada bagian ini terdapat definisi, contoh, teorema, dan bukti. Lalu yang ketiga, matriks ortogonal sebagai operator linear. Pada pokok bahasan yang ini terdapat teorema serta latihan soal. Teorema dekomposisi QR. Jika A adalah suatu matriks berukuran M dikali N yang memiliki vektor-vektor kolom yang bebas linier, maka A dapat difaktorkan sebagai A sama dengan Q dikali R, di mana Q adalah matriks berukuran M dikali N yang memiliki vektor-vektor kolom yang saling ortonormal, sedangkan R adalah matriks segitiga atas berukuran N dikali N yang memiliki inverse. Kemudian berdasarkan teorema tersebut, yakni jika transpos dari Q dikali Q sama dengan I atau matriks identitas, maka transpos dari Q dikali A sama dengan transpos dari Q dikali R sama dengan I dikali R sama dengan R. Berdasarkan dari teorema, ruang vektor yang tak nol selalu memiliki basis ortonormal, maka bisa diperoleh matriks Q dari proses Gram-Schmidt matriks A. Misalkan U1, U2 sampai dengan UN merupakan vektor kolom dari matriks A, dan Q1, Q2 sampai dengan Qn merupakan vektor kolom ortonormal dari Q. Jadi, Q1, Q2 sampai dengan Qn diperoleh dengan menormalisasikan vektor-vektor kolom matriks A dengan proses Gram-Schmidt dengan Q1 sama dengan U1 dibagi panjang vektor U1. Jadi motivasi dari teorema dekomposisi QR adalah dekomposisi QR ada ketika terdapat suatu matriks yang berukuran M dikali N yang memiliki vektor-vektor kolom yang bebas linier. Perhatikan bagan berikut. Penjelasan dari bagan tersebut yaitu misalkan vektor-vektor kolom dari A adalah U1, U2 sampai dengan UN, dan vektor-vektor kolom ortonormal dari Q adalah Q1, Q2 sampai dengan Qn, sehingga A sama dengan U1, U2 sampai dengan UN, dan Q sama dengan Q1, Q2 sampai dengan Qn. Berdasarkan teorema bahwa vektor-vektor U1, U2 sampai dengan UN dapat dinyatakan dalam bentuk vektor-vektor Q1, Q2 sampai dengan Qn sebagai U1 sama dengan hasil kali dalam U1 dengan Q1 dikali Q1 ditambah hasil kali dalam U1 dengan Q2 dikali Q2 ditambah dan seterusnya sampai hasil kali dalam U1 dengan Qn dikali Qn. U2 sama dengan hasil kali dalam U2 dengan Q1 dikali Q1 ditambah hasil kali dalam U2 dengan Q2 dikali Q2 ditambah dan seterusnya sampai hasil kali dalam U2 dengan Qn dikali Qn. Dan sampai seterusnya hingga UN sama dengan hasil kali dalam UN dengan Q1 dikali Q1 ditambah hasil kali dalam UN dengan Q2 dikali Q2 ditambah dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN dengan Qn dikali Qn. Sehingga kita mengetahui bahwa vektor kolom kecil dari sebuah hasil kali matriks adalah sebuah kombinasi linear dari vektor-vektor kolom faktor pertamanya
dengan koefisien-koefisien yang diturunkan dari kolom ke J faktor keduanya. Selanjutnya, hubungan ini dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut. U1, U2 sampai dengan UN sama dengan Q1, Q2 sampai dengan Qn dikali matriks hasil kali dalam U1 dengan Q1, hasil kali dalam U2 dengan Q1, dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN dengan Q1. Hasil kali dalam U1 dengan Q2, hasil kali dalam U2 dengan Q2, dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN dengan Q2, dan seterusnya sampai hasil kali dalam U1 dengan Qn, hasil kali dalam U2 dengan Qn, dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN dengan Qn. Atau secara lebih singkat sebagai A sama dengan Q dikali R. Berdasarkan sifat dari proses Gram-Schmidt menyatakan bahwa untuk J lebih besar dari sama dengan 2, vektor Qj ortogonal terhadap vektor-vektor U1, U2 sampai dengan Uj-1. Maka semua entry yang terletak di bawah diagonal utama R adalah 0, sehingga R sama dengan matriks hasil kali dalam U1 dengan Q1, hasil kali dalam U2 dengan Q1, dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN dengan Q1. Berikutnya 0, hasil kali dalam U2 dengan Q2, dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN dengan Q2. Berikutnya sampai dengan 0, 0, dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN dengan Qn. Jadi matriks R adalah matriks segitiga atas berukuran n kali n dengan entry-entry diagonalnya tak 0, sehingga R dapat dibalik. Dengan demikian, A sama dengan Q dikali R adalah faktorisasi matriks A menjadi hasil kali dari matriks Q yang memiliki vektor-vektor kolom ortonormal dengan matriks segitiga atas R yang dapat dibalik. Atau dapat kita menyebutnya sebagai dekomposisi QR dari A. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari PPT halaman yang 6, yaitu carilah dekomposisi QR dari A. Kita telah mengetahui bahwa vektor-vektor kolom A yaitu U1 sama dengan 111, U2 sama dengan 011, dan U3 sama dengan 001. Dengan menerapkan proses Gram-Schmidt dengan rangkaian normalisasi seperti pada pertemuan sebelumnya. Anggap saja U1 sama dengan V1. Selanjutnya mencari V2 dan V3. Dengan menerapkan proses Gram-Schmidt, kita telah mendapatkan V2 sama dengan min 2/3, 1/3, dan 1/3. Dan untuk V3 nya yaitu 0, min setengah, dan setengah. Selanjutnya kita menghitung panjang V1, V2, dan V3, yaitu V1 panjangnya itu akar 3, panjang V2 sama dengan akar 6/3, dan panjang V3 yaitu akar 2/2. Maka dapat kita ketahui bahwa Q1, Q2, dan Q3 adalah Q1 nya sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3. Q2 sama dengan min 2/6, 1/6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Dan untuk Q3 yaitu 0, min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Selanjutnya kita untuk menentukan R matriks, yaitu pada baris pertama kolom pertama kita mencari U1Q1, dan yang seperti pada contoh tersebut, pada PPT tersebut bisa dibaca. Dan untuk menentukannya yaitu mengalihkan U1 dan Q1, mengalihkan per barisnya.
Dan diketahui dapat dilihat pada PPT ini. Jadi dekomposisi QR dari A adalah sebagai yang telah tertera pada PPT itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang nomor 4. Dari matriks tersebut, misal A sama dengan matriks 112, 001, 120. Vektor-vektor kolom A adalah U1 yaitu 101, sedangkan U2 sama dengan 0 U2 dan U3 sama dengan 210. Anggap saja U1 sama dengan V1 seperti pada penjelasan saya sebelumnya, yaitu mencari V2 dan V3, dan akan diketahui untuk V2 nya yaitu 000, sedangkan untuk V3 sama dengan 1, 1, min 1. Selanjutnya menghitung panjang V1, V2, dan V3, yaitu panjang V1 sama dengan akar 2, panjang V2 sama dengan 0, dan panjang V3 sama dengan akar 3. Maka dapat diketahui Q1, Q2, dan Q3 adalah Q1 sama dengan 1 per akar 2, 0, dan 1 per akar 2. Q2 sama dengan 0, 0, 0, sedangkan untuk Q3 sama dengan 1 per 3, 1 per akar 3, dan min 1 per akar 3. Kemudian untuk menentukan matriks, R matriks, yaitu sama seperti penjelasan saya sebelumnya, dan dapat diketahui untuk dekomposisi QR dari A adalah sebagai berikut yang telah tertera pada PPT. Selanjutnya untuk yang nomor 6 yaitu matriks 101, min 11, min 11, 101, dan min 101. Misal A adalah matriks 1, 01, min 1, 11, 101, min 1, 01. Seperti pada cara-cara sebelumnya, vektor-vektor kolom A adalah U1 sama dengan 1 min 1, 1 min 1, U2 sama dengan 0, 1, 0, 0, dan U3 sama dengan 1, 1, 1. Dan untuk V, anggap saja U1 sama dengan V1 dan mencari V2 dan V3 seperti pada contoh di atas dan penjelasan yang sebelumnya. V2 diketahui yaitu 1 per 4, 3 per 4, 1 per 4, dan min 1 per 4. Dan untuk V3 nya yaitu 2 per 3, 0, 2 per 3, dan 4 per 3. Selanjutnya untuk panjang V1, V2, dan V3 yaitu panjang V1 sama dengan 2, panjang V2 sama dengan 1, dan panjang V3 sama dengan 2. Maka dapat diketahui Q1, Q2, dan Q3 adalah Q1 sama dengan 1 per 2, min 1 per 2, 1 per 2, dan min 1 per 2. Untuk Q2 sama dengan 1 per 4, 3 per 4, 1 per 4, dan min 1 per 4. Q3 sama dengan 1 per 3, 0, 1 per 3, dan 2 per 3. Kemudian menentukan R matriks yaitu seperti pada contoh, dan untuk menentukan vektor-vektornya atau kolom barisnya yang menepati pada U1, Q1, dan seterusnya yaitu dapat dihitung dan dapat dilihat hasilnya pada PPT. Jadi dekomposisi QR dari A adalah A sama dengan Q kali R. Dapat dilihat pada PPT. Memasuki pokok bahasan matriks-matriks Sekian, terima ortogonal. kasih. Yang pertama, definisi. Suatu matriks persegi A dengan sifat A inverse sama dengan A transpose disebut sebagai matriks ortogonal.
di mana hasil kali dari A dengan A transpos sama dengan A transpos A sama dengan matriks identitas. Berdasarkan definisi, matriks ortogonal pasti mempunyai inverse, dan inverse-nya merupakan transpos dari matriksnya sendiri. Misal dipunyai matriks A sama dengan 0, 1, min 1, 0. Nah, maka kita dapatkan A transposnya 0, min 1, 1, 0. Matriks tersebut merupakan matriks ortogonal, maka akan kita cari hasil kali dari A transpos dan A transpos A untuk menunjukkan bahwa matriks tersebut ortogonal. Pada hasil kali A transpos ditemukan hasil 1, 0, 0, 1, yaitu merupakan matriks identitas. Pada hasil kali A transpos A juga ditemukan hasil yang sama, matriks 1, 0, 0, 1, yaitu matriks identitas. Hasil kali tersebut merupakan matriks identitas, sehingga A merupakan matriks ortogonal. Contoh 1. Terdapat matriks A berukuran 3x3 yang baris pertamanya diisi 3/7, 2/7, 6/7. Lalu baris kedua min 6/7, 3/7, 2/7. Baris ketiga 2/7, 6/7, dan min 3/7. Yaitu merupakan matriks ortogonal karena hasil kali dari A dengan A transpos ataupun sebaliknya merupakan matriks identitas. Nah, karena kita memiliki matriks A, maka kita akan membuat matriks A transpos, yaitu baris pertamanya 3/7, min 6/7, 2/7. Baris kedua 2/7, 3/7, 6/7. Baris ketiga 6/7, 2/7, dan min 3/7. Nah, jika A dikalikan dengan A transpos, maka akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Itu merupakan matriks identitas. Nah, jika kita kalikan sebaliknya A transpos dengan A, maka akan menghasilkan matriks yang sama juga, yaitu matriks identitas. Maka matriks A merupakan matriks ortogonal, di mana terbukti hasil kali dari A transpos sama dengan A transpos A sama dengan matriks identitas. Maka vektor baris dan vektor kolomnya merupakan membentuk himpunan ortogonal. Contoh 2. Dimiliki matriks rotasi A berukuran 2x2, yaitu baris pertama cos X min sin X, baris kedua sin X cos X. Itu merupakan matriks ortogonal. Nah, kenapa disebut matriks ortogonal? Nah, karena kita memiliki matriks A, maka kita akan mencari matriks A transposnya terlebih dahulu, yaitu pada baris pertama didapatkan cos X sin X, baris kedua min sin X cos X. Nah, hasil kali dari A dengan A transpos menghasilkan pada baris pertama cos kuadrat X plus sin kuadrat X, cos sin min sin cos. Lalu baris kedua sin X cos X min cos X sin X, sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Nah, jika dijumlahkan dan dikurangkan, maka akan ditemukan matriks 1, 0, 0, 1, yaitu merupakan matriks identitas. Nah, berlaku juga sebaliknya pada A transpos dikali dengan A, juga akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, 1, yaitu matriks identitas. Nah, maka matriks rotasi A cos X min sin X sin X cos X merupakan ortogonal, di mana terbukti hasil kali dari A transpos sama dengan A transpos A sama dengan matriks identitas. Nah, maka vektor baris dan vektor kolomnya membentuk himpunan ortogonal. Teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal. Teoremanya yaitu
Untuk suatu matriks A n kali n, yang pertama, A merupakan ortogonal. Yang kedua, vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclidean. Yang ketiga, vektor-vektor kolom dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclidean. Nah, buktinya kita akan membuktikan ekuivalensi A dengan B, B dengan C, dan A dengan C. Yang pertama, A dengan B. Entry pada baris ke I dan kolom ke C dari hasil kali matriks A dengan A transpose merupakan hasil kali titik antara vektor baris ke I matriks A dengan vektor kolom ke C matriks A transpose. Namun, kecuali perbedaan pada notasi yang digunakan, vektor kolom ke C matriks A transpose sebenarnya adalah vektor baris ke C matriks A. Nah, jika vektor-vektor baris A adalah R1, R2, R3 sampai Rn, maka A merupakan vektor kolom yang isinya R1, R2 sampai Rn. Nah, transpose matik mengubah baris menjadi kolom, sehingga kolom-kolom dari A transpose berisi vektor baris dari A, yaitu A transpose merupakan vektor baris yang dalamnya R1, R2 sampai Rn. Selanjutnya, maka hasil kali matriks A dengan A transpose dapat dinyatakan sebagai matriks dengan baris pertama R1 kali R1, R1 kali R2, sampai R1 kali Rn. Dan baris kedua yaitu R2 kali R1, R2 kali R2, sampai R2 kali Rn. Sampai baris terakhir yaitu Rn kali R1, Rn kali R2, sampai Rn kali Rn. Dengan demikian, hasil kali dari A transpose sama dengan identitas. Jika dan hanya jika R1 kali R1 sama dengan R2 kali R2 sama dengan R3 kali R3 dan seterusnya sampai Rn kali Rn sama dengan 1. Dan Ri dikali dengan Rj sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Nah, maka jika semua terpenuhi akan menghasilkan matriks identitas, yaitu baris 1, 1, 0, 0, 0, baris kedua 0, 1, 0, 0, baris ketiga 0, 0, 1, 0, baris keempat 0, 0, 0, 1. Itu untuk matriks 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, yang akan bernilai benar jika dan hanya jika R1, R2, sampai Rn adalah sebuah himpunan ortonormal pada Rn. Nah, berarti A dengan B terbukti. Selanjutnya, kita akan menguji ekuivalensi A dengan C. Sama seperti A dengan B, yang berbeda hanya jika vektor-vektor kolomnya dari A, yaitu R1, R2 sampai Rn, didapatkan matriks A-nya, yaitu matriks baris yang berisi R1, R2 sampai Rn. Selanjutnya, transpose matriks mengubah kolom menjadi baris, sehingga baris-baris dari A transpose berisi vektor kolom dari A, yaitu A transpose sama dengan matriks kolom yang isinya R1, R2 sampai Rn. Maka hasil kali matriks A transpose dengan A dapat dinyatakan sebagai berikut. Baris pertama R1 kali R1, R1 kali R2, sampai R1 kali N kali Rn. Sampai baris ke N, yaitu Rn kali R1, Rn kali R2, sampai Rn kali Rn. Dengan demikian, hasil kali dari A transpose A yaitu sama dengan matriks identitas. Jika dan hanya jika R1 kali R1 sama dengan R2 kali R2 sampai sama dengan Rn kali Rn sama dengan 1. Dan
RI dikali RJ sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Nah, jika semua terpenuhi, maka akan menghasilkan matriks identitas. Maka yang akan bernilai benar jika dan hanya jika himpunan R1, R2 sampai Rn adalah sebuah himpunan ortonormal pada Rn. Nah, maka ekuivalen A dengan C terbukti. Selanjutnya, ekuivalen B dengan C. Entry pada baris ke I dan kolom ke C dari hasil kali matriks A dengan A transpose merupakan hasil kali antara vektor baris ke I matriks A dengan vektor kolom ke C matriks A transpose. Jika vektor-vektor baris dari A merupakan R1, R2, sampai Rn. Selanjutnya, maka diperoleh matriks A yaitu matriks kolom yang isinya R1, R2, sampai Rn. Nah, matriks A terbukti pada ekuivalen A dengan B sebagai himpunan ortonormal, sehingga dimiliki A transpose sama dengan matriks baris yang isinya R1, R2, sampai Rn, yang berarti hasil kali dari A dengan A transpose sama dengan matriks identitas. Pada vektor kolom, kita misalkan S yaitu sama dengan A transpose. Maka vektor kolom dari matriks S merupakan vektor baris dari matriks A. Akan ditunjukkan hasil kali dari S dengan S transpose sama dengan matriks identitas. Diperhatikan S dikali dengan S transpose sama dengan A transpose, dalam kurung A transpose ditransposkan lagi, itu sama dengan A dikali A transpose ditransposkan. Nah, karena A dikali A transpose sama dengan matriks identitas, maka diperoleh yaitu matriks identitas. Nah, maka S merupakan himpunan ortonormal juga, yang berarti ekuivalen dari B dan C itu terbukti. Teorema yang pertama, inverse dari matriks ortogonal adalah ortogonal. Yang kedua, hasil kali matriks-matriks ortogonal adalah ortogonal. Yang ketiga, jika A ortogonal, maka determinan A sama dengan plus minus 1. Nah, buktinya yang pertama, misalkan A adalah matriks ortogonal, sehingga hasil kali dari A transpose sama dengan identitas. Akan dibuktikan bahwa C sama dengan A inverse matriks ortogonal. Diperhatikan bahwa C transpose dikali dengan C sama dengan A inverse transpose dikali A inverse sama dengan A dikali A transpose diinverskan, yaitu didapatkan hasil identitas. Nah, diperoleh hasil kali C transpose dengan C sama dengan identitas, sehingga C sama dengan A inverse merupakan matriks ortogonal, yaitu teorema nomor 1 terbukti. Yang kedua, misalkan A dan B adalah matriks ortogonal, sehingga hasil kali A transpose A sama dengan identitas dan B transpose B sama dengan identitas. Nah, maka akan dibuktikan bahwa C sama dengan A kali B merupakan matriks ortogonal. Diperhatikan bahwa C transpose dikali C sama dengan AB transpose dikali AB. Nah, maka menjadi A transpose kali B transpose dikali AB sama dengan A transpose kali A B transpose kali B, yang akan menghasilkan matriks identitas juga. Nah, sehingga C sama dengan AB merupakan matriks ortogonal, sehingga teorema bagian kedua terbukti. Lalu masuk ke teorema yang ketiga. Kita misalkan A adalah matriks ortogonal, sehingga A transpose kali A sama dengan identitas. Maka akan dibuktikan bahwa determinan plus minus 1
determinan dari matriks identitas adalah 1, sehingga 1 sama dengan determinan identitas. Karena identitas sama dengan A transpos dikali A, maka akan kita ganti identitas menjadi A transpos kali A. Lalu diperoleh determinan A transpos A sama dengan determinan A transpos dikali determinan A sama dengan determinan A dikali determinan A, yaitu diperoleh determinan A kuadrat. Lalu diperoleh determinan A kuadrat sama dengan 1, sehingga determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan min 1. Maka teorema yang ketiga juga terbukti. Oke, sekarang mari kita buktikan. Apakah converse dari pernyataan 3 berlaku? Jika iya, coba buktikan. Jika tidak, beri contoh penyangkal jawab. Teorema pernyataan 3 terbunyi, jika A ortogonal, maka det A sama dengan 1 atau det A sama dengan min 1. Jadi, buktinya converse tidak berlaku karena misal kita mempunyai matriks A sama dengan 1011, det A hasilnya adalah 1 atau D-nya adalah min 1, maka diperoleh A transpos 1011 1101, maka menjadi sama dengan dikalikan hasilnya 1112. Determinan A-nya tidak sama dengan 1. Baik, lanjut ke teorema berikutnya. Buktikan teorema matriks ortogonal sebagai operator linear. Jawab teorema 1. Jika A matriks n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. 1. A ortogonal. 2. Mutlak AX sama dengan X mutlak untuk semua X pada R pangkat N. 3. AX kali AY sama dengan X kali Y untuk semua X dan Y adalah R pangkat N. Bukti untuk pernyataan teorema 1, 2, misalkan A ortogonal sehingga A transpos kali A sama dengan identitas. Ambil sembarang vektor X elemen R pangkat N. Perhatikan bahwa AX mutlak kuadrat sama dengan AX, AX. Misalkan W sama dengan AX, maka AX mutlak kuadrat sama dengan W, W. Maka sama dengan AW transpos kali AW sama dengan W transpos A transpos dikali AW sama dengan AX transpos kali AX. Menjadi X transpos A transpos AX. Bisa A transpos AX diubah menjadi identitas, maka X transpos identitas X transpos X, maka hasilnya adalah X, maka sama dengan X mutlak kuadrat. Maka AX mutlak sama dengan X mutlak untuk semua X elemen R pangkat N terbukti. Selanjutnya, untuk membuktikan teorema yang bunyi yang kedua dan yang ketiga, misalkan A adalah matriks bujur Sanger demikian sehingga mutlak AX sama dengan mutlak X untuk setiap X elemen R pangkat N, akan dibuktikan bahwa AX kali AY sama dengan X kali Y untuk XY elemen R pangkat N. Perhatikan bahwa X plus Y mutlak dikuadratkan sama dengan dalam kurung X plus Y, maka sama dengan menjadi X plus Y pangkat transpos, ditransposkan, kali X plus Y, maka hasilnya X transpos X plus 2X transpos Y
plus Y transpos Y sama dengan X mutlak plus 2X transpos Y plus Y mutlak kuadrat. Dengan cara yang sama diperoleh mutlak AX plus Y dikuadratkan sama dengan AX plus AY dikuadratkan sama dengan AX plus AY, AX plus AY. Maka menjadi AX plus AY transpos kali AX plus AY sama dengan AX mutlak kuadrat plus 2AX transpos AY plus AY kuadrat. Karena AX mutlak sama dengan X mutlak dan AY mutlak sama dengan Y mutlak, kemudian dimasukkan ke AX plus Y dikalikan mutlak sama dengan mutlak X plus Y. Berarti AX transpos AY sama dengan X transpos Y. Dengan kata lain, AX kali AY sama dengan XY terbukti. Langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, dan di sini saya akan membahas tentang latihan soal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, NIM 19080460051. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu tunjukkan bahwa matriks A ortogonal dengan A definisi, B teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal pernyataan kedua, dan yang C teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal pernyataan ketiga. Langsung saja ke penyelesaiannya. Dari definisi matriks ortogonal sendiri, yaitu suatu matriks persegi A dengan sifat A-1 sama dengan transpos matriks disebut sebagai matriks ortogonal, di mana A dikali transpos matriks sama dengan transpos matriks dikali A sama dengan I atau identitas. Sebelumnya kita akan menghitung transpos matriks terlebih dahulu. Transpos matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen-elemen baris dan kolomnya. Jadi elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom. Jadi kita menukar dulu baris dan kolomnya, kemudian kalikan matriks A dengan matriks yang sudah ditranspos tadi. Setelah melalui perhitungan, yaitu dengan mengalihkan elemen-elemen baris pada matriks dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua, memperoleh hasil yaitu 100 dan seterusnya. Selanjutnya kita mengalihkan transpos matriks dan matriks A. Dari perhitungan kedua matriks tersebut, kita ketahui bahwa matriks tersebut bukan matriks ortogonal, di mana tidak terbukti antara matriks A dikali matriks transpos sama dengan transpos matriks kali A bukan bernilai identitas. Jadi vektor baris dan vektor kolomnya tidak membentuk himpunan matriks ortogonal. Selanjutnya yang B, yaitu pernyataan 2 teorema vektor baris dari matriks ortogonal, di mana vektor-vektor baris dari matriks A adalah U1 sama dengan 4/5, 0, min 3/5, U2 sama dengan minus 9/5, 4/25, min 12/25, dan U3 12/25, 3/5, 16/25. Jadi U1, U2, dan U3 itu diperoleh dari matriks A tadi, matriks 3x3, kemudian U1 itu diperoleh dari baris pertama, U2 dari baris kedua, dan U3 dari baris ketiga. Selanjutnya, untuk menunjukkan matriks A ortogonal, maka untuk membuktikannya kita akan mengecek hasil kali dalam vektor U1 dengan U2 sama dengan hasil kali dalam vektor U2 dengan U3, kemudian hasil kali dalam vektor U1 dengan U3 itu sama dengan 0, dan panjang vektor dari U1 sama dengan panjang vektor dari U2, dan panjang vektor dari U3 sama dengan 1. Langsung saja kita menghitung hasil kali dalam vektor U1 dengan U2, yaitu mengalihkan dari U1 dengan U2. Kemudian hasilnya adalah 144/125. Selanjutnya, hasil kali dalam vektor U2 dengan U3 memperoleh hasil min 672/625, dan yang
hasil kali dalam vektor U1 dengan U3 hasilnya adalah 0. Selanjutnya menghitung panjang vektor U1 sama dengan hasil kali dalam vektor U1 dengan U1 pangkat setengah. Cara menghitung dari panjang vektor tersebut adalah mengalihkan setiap elemen-elemen U1, kemudian dijumlahkan, kemudian dipangkatkan setengah, dan hasilnya adalah sama dengan 1. Kemudian yang U2 hasilnya 1/5 akar 4/37/5, dan panjang vektor U3 adalah 1. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil kali dalam vektor U1 dengan U2 bukan sama dengan 0, hasil kali dalam vektor U2 dan U3 bukan sama dengan 0, dan panjang vektor dari vektor U2 bukan sama dengan 1. Selanjutnya yaitu yang C, pernyataan 3 teorema vektor kolom dan matriks ortogonal, di mana vektor-vektor kolom dari matriks A adalah U1 sama dengan 4/5 minus 9/5, 12/25, U2 sama dengan 0, 4/25, 3/5, dan U3 sama dengan min 3/5, min 12/25, 16/25. Ketiga vektor tersebut didapatkan dari kolom-kolom anggota matriks A, di mana U1 didapat dari kolom pertama, U2 kolom kedua, dan U3 adalah kolom ketiga. Untuk menunjukkan matriks A ortogonal, maka untuk membuktikannya kita akan mengecek hasil kali dalam vektor U1 dengan U2 sama dengan hasil kali dalam vektor U2 dengan U3 sama dengan hasil kali dalam vektor U1 dan U3 adalah 0, dan panjang vektor U1, U2, U3 sama dengan 1. Langsung saja dalam perhitungannya, yaitu hasil kali dalam vektor U1, U2 hasilnya 0, U2, U3 4/32/625, dan U1 dengan U3 yaitu 192/625. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil kali dalam vektor U2, U3 dan U1 dengan U3 tidak sama dengan 0. Selanjutnya panjang vektor U1, U2, dan U3. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa panjang vektor U1 dengan U2 tidak sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks A bukan matriks ortogonal. Soal yang nomor 2 adalah mencari inverse matriks dari soal nomor 1. Di sini saya menggunakan langkah OP atau operasi baris elementer. Dengan cara mencari inverse dengan menggunakan metode OP, yaitu membuat matriks dengan menambahkan matriks identitas di sebelah kanan, kemudian eliminasi baris sampai terbentuk matriks epsilon baris tereduksi, dan inverse matriks diperoleh yaitu matriks yang berada di sebelah kanan. Langsung saja ke soal yang nomor 3, yaitu membuktikan apakah matriks-matriks berikut merupakan matriks ortogonal. Penyelesaian dari nomor 3 ini sama dengan yang nomor 1, di mana hasil akhirnya matriks A adalah matriks ortogonal, di mana terbukti bahwa transpos matriks dikalikan dengan matriks A sama dengan matriks A dikalikan dengan transpos matriks, hasil akhirnya 1. Maka vektor baris dan vektor kolomnya membentuk himpunan ortogonal, yaitu mencari inverse matriks. Di sini saya menggunakan metode adjoint dalam mencari inverse matriks. Langkah inverse matriks 3x3 dalam metode adjoint itu ada 4 langkah. Yang pertama, mencari determinan dengan menggunakan sarus, kedua mencari minor, ketiga kofaktor, dan keempat adjoint. Langkah pertama adalah mencari determinan menggunakan metode sarus. Langkah pertama dalam menentukan determinan dengan aturan sarus yaitu dengan menambahkan secara berurutan kolom ke-1 dan ke-2 sebelah kanan kolom ke-3. Selanjutnya kita coret entry-entry pada diagonal utama dan diagonal lainnya sehingga diperoleh 6 bagian. Kemudian kalikan entry-entry yang sudah dicoret tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu menghitung determinan dengan mengurangkan jumlah hasil kali pada diagonal-diagonal utama dengan jumlah hasil kali pada diagonal-diagonal pelengkapnya.
dan diperoleh hasilnya yaitu 1. Karena matriks ortogonal mempunyai nilai determinan 1 atau min 1. Langkah kedua yaitu minor. Minor suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ, di mana I adalah baris dan J adalah kolom, adalah determinan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Di situ dapat kita lihat minor A M11 berarti kita menghilangkan elemen-elemen pada baris 1 dan kolom 1, sehingga yang tersisa yaitu min 2 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 6, dan 1 per akar 3, begitu seterusnya. Kita menghitung minor dan hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam matriks minor A. Selanjutnya kita mencari kofaktor. Kofaktor sendiri adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan yaitu min 1 pangkat I plus J, di mana I adalah baris dan J adalah kolom, karena minor yang telah dicari sebelumnya yaitu min 1 per 3 akar 2, min 1 per akar 6, 1 per akar 3, 0, min 2 per akar 6, min 1 per akar 3, 1 per akar 2, min 1 per akar 6, dan 1 per akar 3. Kemudian kofaktor dari matriks A adalah CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali MIJ atau dikali minornya tadi, sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1 dikali min 1 per 3 per akar 2, min 1 per 3 akar 2. Hasilnya 1 dikali min 1 per 3 akar 2. Kemudian yang kedua, yang di baris pertama kolom kedua itu min 1 pangkat 1 plus 2 dikali min 1 per akar 6. Kenapa pangkatnya 1 plus 2? Karena di sini 1 itu merupakan baris dari angka tersebut dan 2 merupakan kolomnya. Kemudian min 1 pangkat 3 adalah min 1 dikali min 1 per akar 6 sama dengan 1 per akar 6. Begitu seterusnya. Langkah yang terakhir adalah adjoin. Adjoin merupakan transpos dari matriks kofaktor. Transpos sendiri maksudnya adalah pertukaran elemen pada baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Adjoin matriks digunakan dalam menentukan inverse matriks, sehingga diperoleh A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Setelah kemudian dihitung A inverse sama dengan 1 per 1 dikali adjoin A, dan hasil akhirnya yaitu min 1 per 3 akar 2, 0, 1 per akar 2, 1 per akar 6, min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per 3, 1 per 3, dan 1 per 3. Pembahasan dekomposisi QR sampai matriks-matriks ortogonal telah selesai kami jelaskan. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, maupun ingin memberi kritik dan saran, silakan. Kami akan tampung. Kesimpulan. Jadi pada pertemuan kali ini, kita sudah belajar mengenai dekomposisi QR. Nah, pada dekomposisi QR terdapat teorema QR, serta contoh dan soalnya. Lalu itu berlanjut ke matriks-matriks ortogonal, di mana matriks-matriks ortogonal memiliki definisi serta teorema-teorema yang saling berkaitan, yang ekuivalen satu sama lainnya. Lalu masuk ke operator linear, yaitu juga terdapat teorema, serta terdapat beberapa pembahasan latihan soal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton maupun menyaksikan maupun menyimak penjelasan kami dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.